Ayah pengusaha dan hafiz Quran kondang Taqi Malik yaitu Mansyardin Malik kembali menjadi perbincangan publik. Selasa sore lalu, Mansyardin Malik kembali mendatangi pihak kepolisian terkait kasus hukumnya melawan pengusaha Aji Barka. Mansyardin yang dilaporkan Aji Barka terkait dugaan penipuan dan penggelapan senilai 200 juta melaporkan balik mantan rekan bisnisnya itu atas dugaan pencemaran nama baik. Namun laporan yang dilayangkan Mansyardin ke Polda Metro pada 3 November lalu dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Timur. Demi memenuhi undangan klarifikasi dari Polres Metro Jakarta Timur, Mansyardin menggandeng 2 kuasa hukumnya, Halim Darmawan dan Dedi DJ, untuk mengawalnya kasus hukumnya itu. Hari ini kita memenuhi undangan atas Krimsus Polres Jakarta Timur menindaklanjuti laporan kita di Polda Metro. Ya, kita laporkan di Polda Metro atas dugaan pencemaran nama baik fitnah yang dilakukan oleh Aji Barka terhadap klien saya Abi Malik. Jadi hari ini kita dipanggil ya, oleh penyidik di Krimsus Polres Jakarta Timur ya, sebagai pelapor. Sebagai pelapor. Lebih dahulu dia melaporkan di Jakarta Selatan. Maka kita datang kemari ini akan ngecek atas laporan itu, kemudian juga sudah ada undangan untuk kualifikasi. Makanya di sini kita akan melihat supaya proses ini terang benderang. Selain mempolisikan Aji Barka, Mansyardin juga menggugat kerugian senilai 1 miliar atau 5 kali lipat dari nominal ganti rugi yang dituntut Aji Barka. Pasalnya, komisi Mansyardin sebagai penjual saffron selama 1 tahun tidak pernah diberikan oleh Aji Barka. Mansyardin sudah menempuh jalur perdamaian baik lewat musyawarah maupun restoratif justice sebelum kasus tersebut menggelinding ke pihak kepolisian. Namun karena Aji Barka seolah menabuh genderang perang dengan melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan, Mansyardin juga menempuh jalur hukum. Ini seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa ini terjadi penggiringan opini yang seolah-olah klien saya ini melakukan penipuan. Padahal faktanya harus kita kasih lihat. Mana Bi? Tunjukkan Bi. Faktanya harusnya Aji Barka itu ya mengembalikan uang kepada Abi atau memberikan uang kepada Abi atas komisi. Ya, bagaimana produknya Aji Barka bisa dijualkan oleh Abi dan Taqi Malik. Nah, ini adalah bukti yang ditandatangani Aji Barka akan membayar kepada Abi. Ini materai jelas. Tanda tangan asli. Nah, jadi nanti kalian bisa tanya, rekan-rekan bisa tanya kepada Aji Barka, apakah tanda tangan ini palsu atau asli? Kalau ini asli, dibuat oleh Aji Barka, berarti jelas unsur dia pencemaran nama baik terhadap Abi itu terpenuhi. Di Indonesia, Aji Barka memang mengklaim sebagai supplier saffron pertama di Indonesia. Awalnya ia menggandeng Taqi Malik sebagai rekan bisnis. Tapi karena bisnis yang diretas Taqi cukup banyak, Mansyardin tergiur untuk membantu putranya. Syukur-syukur bisa meraup miliaran dari bisnis rempah asal Timur Tengah, harganya fantastis itu. Alih-alih berharap untung, Mansyardin justru mengaku buntung setelah setahun berbisnis dengan Aji Barka. Kan saffron ini kan Pak Aji Barka minta tolong kepada Abi untuk menggunakan Taqi Malik ya, karena Taqi Malik kan siapa yang nggak tahu beliau kan gitu. Beliau upload di IG aja udah ribuan orang yang melihat gitu loh. Nah, ini dibantu oleh Abi sehingga bisa terjual hampir berapa banyak nih? Hampir 41 kilo. Oke, 41 kilo. Gram, 41 kilo ya. Jadi 41.000 gram. Itu yang harus direalisasikan justru sebaliknya oleh Aji Barka terhadap Abi. Bukan dia menggiring opini, membuat opini seakan-akan Abi melakukan penipuan. Nominal secara keseluruhan Hampir 1 miliar. Hampir 1,5. Oh, 1,5 miliar. Hampir 1,5 miliar. Untuk 51.000 gram. 50 ya, 50 ribu. Jadi kami meminta kepada penyidik dalam hal ini Polres Jakarta Timur untuk segera lakukan proses penyidikan, bila perlu langsung tangkap Aji Barka. Lantas, bagaimana laporan kasus penipuan dan penggelapan yang lebih dulu dilaporkan Aji Barka? Di laporannya pihak sana udah ada proses dari argumen dari pihak sana. Belum.
Oh enggak, selama kita berdiri di atas kebenaran, kita maju terus. Sebetulnya mereka Sama justru Abi sudah duduk bareng loh sama Aji Barka sebelumnya gitu loh, Ya. untuk membicarakan masalah ini dengan melibatkan kedua orang tuanya Aji Barka tadi. Udah baik-baik, Abi sama Taki Malik sudah datang ke rumahnya. Ya udah inilah, cari restoratif justice, cari perdamaian. Saya yakin lah sesuatu ketika kita sudah bicarakan duduk bersama baik-baik, nggak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Tapi dia malah membuat laporan di Jakarta Selatan. Kenapa? Akhirnya kita memutuskan untuk melapor balik. Di Polda Metro Jaya, vokalis band dan pengacara eksentrik Deolipa Yumara kembali membuat laporan baru. Kali ini yang dilaporkan oleh Deolipa adalah Wali Kota Depok, Muhammad Idris. Deolipa yang didapuk oleh orang tua murid SDN Pondok Cina 1 menjadi kuasa hukum melaporkan Muhammad Idris atas dugaan pelanggaran penelantaran siswa lantaran gedung sekolah yang dijanjikan tidak kunjung dibangun. Kayak tadi sudah kita lakukan laporan dugaan tindak pidana ya, perlindungan anak. Terhadap pelanggaran tindak pidana ini kita laporkan Undang-Undang Perlindungan Anak ya, karena 1 bulan lebih nih sampai hari ini pun tidak ada guru gitu. Tega nggak sih teman-teman? Kalau saya nggak tega, makanya saya sebagai subjek hukum Indonesia saya punya kewajiban melaporkan. Makanya saya udah bicara sama wali murid, pisahkan antara wali murid, kuasa hukum, dan saya sebagai subjek hukum pribadi. Jadi saya melaporkan ini sebagai subjek hukum pribadi, mengingat kenapa? Karena tindak pidana ini adalah sifatnya publik, bukan delik aduan, sehingga siapapun boleh melaporkan. Dan saya melaporkan sebagai warga negara Indonesia. Jadi sekarang anak-anak yang ada di SDN 01, nasibnya adalah sekarang dilindungi oleh undang-undang. Mereka undang-undang itu yang melindungi anak-anak ini sekarang ya. Kemarin-kemarin kan nggak ada yang melindungi, sekarang anak-anak ini dilindungi oleh undang-undang. Nah, nasib mereka sampai sekarang mereka belajar tanpa guru. Kasus hukum yang ditangani Deolipa terkait profesinya sebagai advokat sekaligus membungkam sinisme yang diungkapkan oleh presenter Feni Rose kepadanya. Feni yang dilaporkan Deolipa atas dugaan pencemaran nama baik memang sempat menyebut Deolipa sebagai talent Tata Lim yang sok jadi pengacara. Padahal saat itu, Deolipa tengah menangani kasus hukum yang membelit Barada Eliezer yang diduga terlibat pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Lalu benarkah Deolipa masih membuka pintu damai kepada Feni Rose? Kemarin Mbak Feni Rose sudah memenuhi panggilan. Diapresiasi oleh saya, dia datang panggilan, artinya kan dia yang taat hukum juga kan. Cuman memang belum ada titik temu karena ketika saya bertanya kepada penyidik, apa sih yang langkah-langkah penyidik? Oh, kami sudah melakukan proses permintaan RC, Restoratif Justice. Ya, sudah disampaikan penyidik kepada pihak Feni Rose, tapi mereka nggak peduli atau menolak ya. Ya tetap lanjut, ya patut disayangkan, ya kan. Sebenarnya kan salah satu sarana pemenuhan rasa keadilan kan itu ya, RC ya, karena undang-undang juga mengatur itu juga yang undang-undang pencemaran nama baik yang baru kan. Kalau dia mengakui, artinya ya dia mengakui, dia menceritakan tentang saya kepada Tata Lim kan. Ya namanya dia mengakui ya sudahlah, biarkan. Tapi biarkan proses hukum berjalan. Yang jelas saya punya hak juga dong untuk melaporkan kan. Apa nanti lapornya kemudian di SP3 atau dilanjutkan itu wewenang penyidik, bukan wilayah kami. Kita hanya melaporkan adanya dugaan pencemaran nama baik karena saya kan korbannya. Sebelum melaporkan Feni Rose, Deolipa lebih dulu melaporkan Angel Elga atas dugaan penipuan dan penggelapan senilai 6 miliar. Sayangnya hingga detik ini kedua laporan Deolipa itu masih dalam tahap lidik. Benarkah bukti yang dimiliki Deolipa untuk memenjarakan Angel Elga dan Feni Rose dianggap kurang kuat oleh pihak penyidik? Kalau ditanya Angel Elga, ya itu Angel Elga ya. Nggak datang tuh, nggak datang. Ya biarin aja lah. Coba. Iya biasa aja lah. Ya. Nggak ada komunikasi, nggak ada. Nah, udah biasa aja. Aman-aman aja. Tapi ya perkara jalan terus sebenarnya. Jalan terus.
Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kasus perbuatan melawan hukum yang dilaporkan dokter kecantikan Siska Care masih berkutat pada agenda mediasi. Kevin yang dipanggil ketiga kalinya oleh majelis hakim kali ini mengutus kuasa hukumnya, Deka Saragi, untuk mengawal kasusnya melawan Siska yang tidak lain adalah mantan kekasihnya. Kevin yang dituding melakukan perbuatan melawan hukum lantaran tidak membayar biaya perawatan di klinik kecantikan milik Siska digugat 500 juta rupiah. Namun menurut Deka Saragi, gugatan Siska tidak memiliki dasar karena invoice atau faktur yang diserahkan Siska ke pihak kepolisian dibuat tanpa sepengetahuan Kevin. Lalu benarkah Kevin ogah membayar ganti rugi yang diminta Siska? Pada prinsipnya hak menggugat itu adalah hak setiap orang. Itu dulu tuh. Sehingga penggugat dalam hal ini punya hak untuk mengajukan gugatan kepada siapapun, termasuk kepada klien saya Pak Kevin. Nah, permasalahan kan cuma satu. Apakah ada sengketanya atau tidak? Nah, kalau kita berbicara apakah ada sengketanya atau tidak, itu harus dibuktikan di depan persidangan atau di depan majelis hakim. Nah, kalau dari mereka mengatakan bahwa oh ini ada sengketanya, ada invoice yang belum dibayarkan, ya boleh-boleh saja karena itu posisi mereka. Sekarang kan tanya posisi kami bagaimana? Pertanyaannya satu, kalau orang berobat, kalau orang misalkan mengadakan apa istilahnya ya, tindakan medis, idealnya ada perjanjiannya enggak? Itu dulu tuh. Kalau idealnya ada perjanjiannya mana? Saya melihat yang bersangkutan ini playing victim, ya. Kalau memang dia nggak punya duit ataupun nggak punya uang, terus terang saja, nggak usah berkilah ataupun mencari pembenaran, gitu loh. Oh nggak banyak kok. Kalau memang dia bayar contohnya 82 juta, selesaikan saja. Atau contohnya 120 juta, selesaikan saja. Intinya dari pihak kita sudah bayarkan saja dan atau memohon ke Dokter Siska atau bicara ke klien kita, Dokter Siska, bayar, sudah beres perkara. Nggak ada di sini bahasa yang kita memeras itu nggak ada. Kasus perbuatan melawan hukum antara Siska versus Kevin memang sempat tarik ulur di tahap pelaporan lantaran awalnya Siska melaporkan Kevin atas dugaan penipuan dan penggelapan. Setelah menarik laporannya, Siska melayangkan laporan baru dan berusaha menjerat Kevin dengan pasal perbuatan melawan hukum. Laporan kedua inilah yang akhirnya naik ke persidangan. Jika merasa tidak bersalah, mengapa Kevin seolah takut bertemu dengan pihak Siska di meja hijau? Sebenarnya tidak menghilang, Ini cuman kemarin saya sampaikan berulang-ulang. Ini adalah advice dari kami. Dan saya berterima kasih Pak Kevin mendengarkan advice itu. Itu aja. Jadi saya pengen supaya perkara ini betul-betul diselesaikan saja deh. Secara ibaratkan kata, sudah biar hakim aja yang mutus. Karena kedua belah pihak kan sepertinya memiliki argumen masing-masing ya. Nama baik saya, kerjaan saya, semua saya bangun jadi hancur berantakan. Sebegitu caranya dia menghancurkan saya supaya saya berdamai dengan dia. Miris kedokteran di Indonesia ada orang seperti dia. Saya di sini ketika berbicara itu dengan bukti ya, bukan katanya, bukan berdasarkan orang lain. Saya yang mau itu adalah fakta hukum, fakta yang sebenar-benarnya, yang terang benderang. Jadi tidak ada istilahnya asumsi gitu. Karena kan kalau nanti kan ada putusan hakim ketok palu sehingga jelas dan terang siapa yang sebenarnya salah, siapa yang benar, dan siapa yang sebenarnya korban, bukan playing victim. Upaya Siska untuk memenjarakan dan bikin kapok Kevin memang tidak main-main. Kasus Wan Prestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilaporkan Siska sudah disidangkan, sedangkan kasus penganiayaan yang dilaporkan Siska ke Polres Bogor sudah menafiskan Kevin sebagai tersangka. Lalu benarkah Kevin sudah mengajukan gugatan pra-peradilan atas kasus penganiayaan yang dilaporkannya lebih dulu ke Polres Bogor? Informasi baru. Mereka menggugat kepolisian di pengadilan, ya, wilayah hukum Polres Bogor. Ya, mereka melakukan gugatan pra-peradilan terhadap polisi. Tapi tahu nggak teman-teman gugatannya? Setelah mereka gugat, pada waktu setelah acara jawab-menjawab oleh pihak kepolisian Polres Bogor,
yang bersangkutan mencabut gugatannya terhadap polisi. Artinya apa? Ya, dia menggugat polisi, tapi dia mencabut kembali gugatannya terhadap polisi. Ini main-main ini seperti itu. Jangan permainkan institusi kepolisian gitu loh. Anda telah menggugat polisi, tapi setelah dijawab polisi Anda mencabut kembali. Artinya apa? Secara tidak langsung dia menyadari perbuatan tersebut ia lakukan. Apalagi status yang bersangkutan ini telah ditetapkan menjadi tersangka.